Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi di acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Balik lagi dengan saya sebagai moderator, Dr. Gloria. Nah, untuk tema kita pada hari ini adalah PMS pada ibu hamil. Yang kita maksud PMS di sini penyakit menular seksual. Nah, ini penting banget buat kita-kita nih, baik yang mau hamil, yang sedang hamil, atau yang enggak juga penting banget untuk meningkatkan awareness. Nah, untuk hari ini kita udah kedatangan dua pembicara kita yang keren banget. Ada Dr. Rastra Putra, SPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dan Dr. Gina Triana, SPKK, Spesialis Kulit dan Kelamin. Mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Dr. Gina. Pagi Dr. Gloria. Selamat pagi Dr. Rastra. Pagi Dr. Gloria. Sehat ya dok? Amin. Ya, oke. Nah, untuk hari ini kita akan ada dua materi. Nah, sebelumnya itu kita akan mengumumkan dulu akan ada giveaway di akhir acara. Jadi untuk semua yang sedang menyimak dan mengikuti, harus mengikuti sampai akhir ya, karena akan ada giveaway untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Untuk syarat giveaway-nya, yang pertama wajib mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Yang kedua, untuk akunnya jangan di private. Dan yang ketiga, berdoa supaya dapat beruntung ya. Nah, untuk yang pertama, kita informasikan dulu bahwa Dr. Gina dan Dr. Rastra juga praktek di RSUD Ciawi. Untuk jadwal pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 6.30 sampai jam 11 siang, Jumat dan Sabtu 6.30 sampai jam 10. Dan untuk jadwal poliklinik kebidanan, Dr. Rastra sendiri praktek di hari Selasa dan Kamis. Untuk Dr. Freddy pada hari Jumat, Dr. Syamsu Rizal SPOG pada hari Senin, Dr. Ajeng Normala SPOG hari Sabtu, dan Dr. Akbar Rahmat SPOG di hari Rabu. Sedangkan untuk polikulit dan kelamin ada Dr. Gina Triana SPKK Senin dan Jumat, Dr. Novia Yudhistira SPKK Selasa dan Kamis, Dr. Heni Kurniawati SPDV hari Rabu dan Sabtu. Dan untuk di polikosmetik juga ada Dr. Gina SPKK Senin dan Jumat, Dr. Novia SPKK Selasa dan Kamis, dan Dr. Heni Kurniawati SPDV di hari Rabu dan Sabtu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, pasti udah pada nggak sabar ya dengan materi kita. Yang pertama kita akan mendengarkan dulu dari Dr. Gina SPKK untuk sharing materinya. Silakan Dr. Gina. Ya, terima kasih Dr. Gloria. Oke, saya hari ini akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai infeksi menular seksual ya, terutama pada ibu hamil. Oke, kita mulai. Apa itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual adalah suatu penyakit yang timbul akibat adanya infeksi yang ditularkan melalui perilaku seksual yang beresiko, umumnya seperti berganti-ganti pasangan. Ibu hamil dan bayi baru lahir merupakan kelompok rawan yang tertular IMS ini, walaupun tidak berperilaku seksual resiko tinggi. Penularan umumnya terjadi melalui hubungan seksual dengan pasangan yang memiliki perilaku seksual beresiko tinggi. Nah, kegagalan diagnosis dan terapi dini terhadap IMS di ibu hamil ini dapat berdampak buruk bagi sang ibu maupun bayinya. Slide. Apa aja sih infeksi menular seksual pada ibu hamil? Ini beberapa infeksi menular seksual yang umumnya sering terjadi dan cukup mengkhawatirkan bila tidak segera ditangani. Sifilis atau raja singa, herpes genital, kutil kelamin atau kita sebut kondiloma acuminata. Slide. Oke. Apa itu sifilis? Sifilis adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Treponema pallidum. Ya. Pada ibu hamil yang terinfeksi sifilis dapat timbul penyakit yang berbahaya baik bagi ibu maupun janinnya. Ibu hamil dengan sifilis yang tidak segera mendapatkan pengobatan adekuat dapat menyebabkan terjadinya keguguran, lahir prematur, berat badan lahir rendah, lahir mati atau sifilis kongenital. Ini gambaran klinis, maksudnya gambaran atau kejadian penyakitnya seperti apa sih, bentuknya seperti apa. Untuk sifilis sendiri ada beberapa fase, ada beberapa stadium. Ada fase primer, sekunder, laten, dan tersier. Pada fase primer biasanya hanya ada keluhan berupa
ulkus atau lecet ya, lecet biasanya orang awam bilangnya, tapi tidak terasa nyeri sehingga biasanya terabaikan. Jika fase primernya terlewati, dia akan masuk ke fase sekunder, biasanya gambaran klinisnya mulai makin kelihatan. Berbagai macam gambaran klinis bisa terjadi, jadi tidak khas hanya ada satu gambaran klinis, karena penyakit ini juga bahkan disebut dengan great imitator, jadi bisa menyerupai penyakit kulit apapun. Yang paling umum terjadi biasanya ada bercak-bercak kemerahan pada tubuh, terutama pada bagian tangan, yang tidak ada rasanya, jadi tidak nyeri, tidak gatal. Nah, hal ini yang membuat menjadi terabaikan lagi, karena kalau tidak terasa ada apa-apa biasanya pasien tidak berobat. Nah, fasenya hanya berlangsung 2-12 minggu biasanya. Setelah itu masuk ke fase laten yang memang tidak ada gejalanya sama sekali. Slide. Nah, karena banyaknya pasien dengan sifilis ini pada tahap tidak ada gejala, slide, maka sangat beresiko untuk menularkan ke orang lain, terutama pada ibu hamil, karena merasa tidak sakit, kemudian ibunya hamil tanpa ada screening atau tanpa cek, akhirnya ibu hamil dengan sifilis tanpa pengobatan dan akhirnya dapat menyebabkan dia keguguran, lahir prematur, berat badan lahir rendah, lahir mati, ataupun bila bayinya lahir dapat menyebabkan sifilis kongenital pada bayi. Oke, ini kita lihat, apa sih sifilis kongenital? Sifilis kongenital ini terjadi jika sifilisnya tertransmisikan kepada janin selama proses kehamilan. Bisa karena saat kehamilan atau bahkan ketika proses melahirkan melalui jalan lahir. Nah, apa yang terjadi? Manifestasi klinisnya atau bentuk penyakitnya pada janin sebenarnya berbagai macam. Jadi tidak hanya ada satu ya. Nah, itu bergantung pada usia kehamilan, kemudian stadiumnya tadi, fase sifilisnya, serta respon imun janin. Nah, ini dapat kita lihat di gambar ini bisa mengenai mata, gigi, ya, kemudian saluran pernafasan, kulit, ya, sehingga sebenarnya sangat mengkhawatirkan jika sifilis ini sudah mengenai janin. Deteksi dini dan terapi adekuat ini penting sekali untuk mencegah penularan atau transmisi infeksi sifilis dini dari ibu ke janin. Oke. Yang kedua adalah herpes genitalis. Apa itu herpes? Untuk herpes sendiri ini adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Infeksi ini pada kehamilan beresiko tinggi juga untuk menular kepada janin maupun bayi yang baru lahir. Terdapat dua tipe herpes. Kalau herpes ada tipe primer, jika memang baru pertama kali timbul. Ada tipe rekuren yang sudah terjadi lebih dari satu kali. Nah, pengaruh infeksi ini pada ibu dan janin tergantung terhadap tipenya. Jadi ketika ibu sedang hamil, apakah dia terkena tipe primer atau tipe rekuren. Di mana tipe primer lebih berbahaya dibandingkan keadaan rekuren. Slide. Nah, ini foto gambaran klinisnya ya. Biasanya gambaran klinisnya itu berupa gelembung berisi cairan atau kita sebut dengan vesicle, atau cairannya keruh bisa berupa pustula atau ulkus. Ulkus ini lecet. Jadi sebenarnya seperti sariawan ya. Jadi lecet-lecet yang terasa nyeri pada alat kelamin ya, bisa di mana saja, bisa di bibir kelaminnya atau bahkan sampai ke bagian dalam. Nah, jadi pada wanita tadi bisa timbul di daerah vulva, perineum, bahkan bokong, vagina, atau serviks, tergantung di mana virusnya. Nah, lesi kulit ini disertai rasa nyeri, kadang-kadang ada gatal, ya. Jadi yang utamanya ada nyeri. Kemudian nyerinya bisa nyeri saat berkemih, gitu ya. Disertai juga dengan cairan yang keluar dari alat kelamin. Dan adanya pembesaran kelenjar getah bening di sekitar alat kelamin tadi ya. Nah, juga dapat disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga lemah atau lesu ya. Jadi tergantung tergantung tipe infeksinya, kemudian tingkat penyakitnya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya lagi tidak baik, biasanya gejala klinisnya lebih berat.
Dan pada tipe yang primer yang baru pertama kali muncul itu biasanya gejalanya lebih berat dibandingkan tipe yang rekuren. Slide. Nah, lalu jika herpes ini terjadi pada kehamilan dan virus tertransfer kepada janin selama kehamilan atau saat persalinan, dapat menimbulkan terjadinya tadi sama dia bisa abortus ya atau keguguran, atau ada pertumbuhan janin yang terhambat, kelahiran prematur, ada herpes kongenital atau dan juga herpes neonatal. Nah, pengaruh infeksi terhadap ibu ke janin tadi berbeda-beda tergantung tipe infeksinya dan daya tahan tubuhnya juga. Ibu hamil yang terinfeksi primer pada trimester ketiga atau 6 minggu sebelum perkiraan persalinan biasanya beresiko tinggi terhadap timbulnya herpes neonatal. Jadi nanti bayinya bisa langsung terkena herpes. Slide. Ini yang dapat terjadi. Jadi apa sih yang terjadi pada bayinya ketika bayi ini mendapatkan herpes? Dapat terbagi menjadi 3. Ada yang lokal. Jadi misalnya hanya ada lesi-lesi herpes pada daerah kulitnya, daerah mata, atau daerah mulut. Tadi ini bisa terjadi kalau lokal biasanya dari proses jalan lahir, ya. Bisa juga mengenai susunan saraf pusat hingga menyebabkan peradangan pada syaraf. Bisa dengan infeksi kulit ataupun hanya pada syarafnya saja. Jika infeksinya luas, maka dia dapat berbahaya dan resikonya kematiannya cukup tinggi. Yang ketiga itu ada kutil kelamin. Kalau kutil kelamin tuh gambarannya ditandai dengan benjolan di daerah genital atau alat kelamin yang biasanya warnanya agak kemerahan atau bahkan sewarna kulit yang permukaannya kasar. Seperti gambaran kembang kol atau jengger ayam. Makanya penyakit ini biasanya suka dibilang penyakit jengger ayam. Jadi karena memang bentuknya mirip. Umumnya tidak ada gejala, jadi hanya ada benjolan tadi sehingga biasanya juga terabaikan, tapi jika sudah besar baru terlihat maka pasien baru berobat biasanya karena memang tidak ada gejalanya. Kalaupun ada paling hanya gatal dan nyeri yang minimal. Penyakit ini disebabkan oleh apa sih? Penyakit ini disebabkan oleh virus juga, tapi virusnya namanya Human Papilloma Virus atau HPV. Slide. Oke, apa itu Human Papilloma Virus? Untuk virus HPV sendiri itu ada banyak, ada hampir 150 tipe. Nah, ada yang low risk, jadi resikonya rendah, ada yang resikonya tinggi. Kalau resiko rendah tadi menyebabkan kutil ya, bisa menyebabkan kutil di mana saja sebenarnya termasuk kutil di kelamin. Sedangkan yang high risk itu berhubungan dengan keganasan atau kanker. Slide. Nah, bagaimana caranya ibu menginfeksi kepada bayinya? Ibu yang sudah terinfeksi HPV dapat mentransmisikan virus kepada janin selama kehamilan atau kepada bayi melalui proses melahirkan. Infeksi neonatal HPV ini terutama terjadi secara vertikal, jadi penularannya itu saat proses melahirkan atau pasca melahirkan. Bisa juga melalui tadi ya yang mengasuh, jadi ibunya punya HPV terus bayinya sudah lahir, memandikan atau menggantikan popok, ini juga bisa menular. Kemudian kutilnya dapat timbul di mana saja kalau pada bayi, tergantung yang terpapar. Kayak misalnya tadi ibu dengan kutil proses melahirkannya normal, ketika proses melahirkan bisa mengenai daerah mulut gitu ya, sehingga bisa juga menyebabkan penyakit pada laring atau pita suara si bayi yang kita sebut dengan recurrent respiratory papillomatosis. Oke. Jadi kesimpulannya, infeksi menular seksual selama kehamilan ini masih dapat diobati, ya. Deteksi atau pengobatan dini itu akan menurunkan angka risiko penularan terhadap janin. Jadi bila memang hamil pun dengan adanya IMS itu masih bisa diobati. Ya, pengobatan sedini mungkin itu menurunkan resiko penularan. Jadi jika terdapat keluhan, segera konsultasikan dengan dokter kandungan yang merawat ya, harus disampaikan karena tadi kadang-kadang tidak ada gejala, tapi jika sudah melihat ada benjolan atau apa bisa segera dikonsultasikan. Bila tidak terdapat keluhan namun memiliki riwayat hubungan seksual yang beresiko baik si ibu maupun pasangannya, lebih baik dilakukan screening sebelum rencana hamil. Ya, misalnya
baru menikah screening, atau dalam sudah keburu hamil ya tetap lakukan screening. Intinya dengan deteksi yang dini, hal-hal yang tadi, resiko-resiko yang tadi menular kepada bayi dan janin itu akan lebih rendah ya, sehingga tidak sampai menyebabkan penyakit atau bahkan kematian pada bayi. Baik, saya kira sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Gloria. Terima kasih banyak Dokter Gina atas materinya yang sangat menarik ya Dok. Mungkin untuk healthizen yang sedang menyimak udah banyak pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya, nanti akan disampaikan kepada Dokter Gina. Ternyata untuk PMS sendiri ada macam-macam ya Dok, banyak Ya, sekali. betul. Dan baiknya memang diperiksakan dan diobati sebelum hamil ya Dok. Betul, jadi memang baiknya screening dulu ya. Jadi kita merencanakan kehamilan lah ya. Jadi sebelum hamil kita lebih baik cek dulu. Jadi saat hamilnya lebih aman ya Dok ya. Ya, jadi memang hamil tuh harusnya direncanakan lah, kurang lebih begitulah ya. Jadi Iya Dok. baiknya kita melakukan pemeriksaan screening ya sebelum kita merencanakan kehamilan. Baik, untuk healthizen yang sedang menyimak, jika ada rencana hamil baiknya diperiksakan dulu baik ke Dokter Gina dan ke Dokter Astra ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke materi yang kedua dulu. Untuk pertanyaan akan kita kumpulkan di akhir ya. Untuk selanjutnya kita ke Dokter Astra, SPOG. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Dokter Gloria, terima kasih juga Dokter Gina untuk sharing ilmunya terhadap penyakit menular seksual. Slide-nya sudah lengkap sekali dengan gambar-gambar yang informatif. Mudah-mudahan pengetahuan healthizen tentang PMS sudah lumayan terbuka. Jadi di sini saya hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan Dokter Gina, terutama saya fokuskan kepada kehamilan dan penyakit menular seksualnya. Slide. Ya, jadi ini kembali lagi ke definisi. Jadi apa sih penyakit infeksi menular? Jadi infeksi menular itu penyakit yang ditransmisi atau ditularkan melalui hubungan seksual dari seseorang yang terinfeksi kepada pasangan seksualnya. Penyebabnya bisa tadi seperti yang disampaikan Dokter Gina, bisa bakteri, virus, parasit atau jamur. Slide. Jadi bagaimana jika terjadi dalam kehamilan? Bagaimana sih ibu hamil itu bisa tertular? Jadi pada dasarnya seorang ibu hamil itu daya tahan tubuhnya pasti akan lebih rendah daripada orang sehat pada umumnya. Kenapa? Karena pada ibu hamil memang dikondisikan seperti itu. Karena pada kehamilan ada sebagian dari bagian suami atau bapaknya yang masuk ke dalam ibu hamil dianggap benda asing. Supaya kehamilan itu bisa berkembang baik, otomatis daya tahan ibu itu diturunkan supaya perkembangan kehamilan bisa berkembang baik. Namun efek dari penurunan daya tahan ibu hamil tersebut sehingga menyebabkan si ibu gampang terkena penyakit infeksi baik itu virus, bakteri atau parasit lainnya. Seperti itu. Next slide. Ini dia organisasi penyebabnya, bisa bakteri, parasit, virus. Yang masuk kategori bakteri itu gonore, chlamydia, sifilis atau biasa dikenal dengan raja singa. Kalau yang parasit bisa trichomoniasis, yang disebabkan virus bisa HIV, hepatitis B atau herpes. Slide. Nah, ini bagaimana cara penularannya. Jadi kuman atau organisme yang bersembunyi dalam cairan tubuh ya, terutama cairan semen atau cairan mani, darah dan sekret vagina. Kemudian yang kedua bisa menyebar melalui kontak kulit langsung. Jadi bersentuhan dengan seseorang yang membawa parasit dari infeksi menular seksual itu juga dapat bisa menularkan. Kemudian bisa menyebar melalui darah seperti bertukar-tukar sikat gigi ataupun alat cukur yang itu juga bisa menyebabkan penularan. Slide. Angka kejadian di dunia. Jadi pada negara maju angka kejadian sifilis itu 0,03 sampai 0,3%, gonore 1%. Negara berkembang 3 sampai 22%, kemudian gonore 4 sampai 20%. Slide. Nah, ini yang agak sedih juga kita di Jawa Barat. Jadi kalau secara angka kejadian di Indonesia, Jawa Barat itu menempati angka kejadian penyakit menular seksual yang cukup tinggi. Di Jawa Barat 58% itu terjangkit pada wanita hamil. Ini sebenarnya mungkin tidak hamil pun
mungkin aja lebih besar daripada angka yang ada disajikan di sini. Kenapa pada ibu hamil itu terkesan banyak? Karena ibu hamil diwajibkan untuk screening penyakit-penyakit menular seksual, sedangkan untuk orang-orang awam belum terscreening baik. Jadi apabila tidak ada keluhan, tidak ada gejala, pasti tidak memeriksakan untuk penyakit menular seksual ini. Slide. Tanda dan gejala yang sering dirasa pada infeksi menular seksual yang paling sering muncul itu adalah keputihan. Nah, keputihan harus dibedakan, keputihan antara keputihan yang normal pada ibu hamil atau keputihan yang sudah tidak normal. Pada ibu hamil normal terjadi keputihan karena memang secara hormonal jalan lahir atau vagina itu akan mengeluarkan sedikit cairan pada saat kehamilan. Nah, keputihan seperti apa yang tidak normal? Keputihan dikatakan tidak normal apabila warna dari keputihan itu sudah berubah warna. Di sini di slide disebutkan warnanya bisa keabu-abuan, bisa berwarna pink, merah, kuning, atau putih susu. Itu warna. Apabila warna dari cairan vagina sudah berubah, nah harus curiga apakah itu mulai keputihan yang tidak normal. Kemudian ada gatal atau nyeri di area vagina. Kemudian ada rasa terbakar, baik itu ada tanda kemerahan maupun tidak ada tanda kemerahan, ada nyeri saat berhubungan seksual maupun nyeri saat berkemih. Ini rata-rata keluhan yang dirasa pada penyakit menular seksual. Next. Komplikasi pada janin. Tadi Dr. Gina juga sudah menyampaikan bahwa komplikasi pada janin itu tergantung fase pada saat infeksinya, kemudian pada trimester keberapa usia kehamilan itu terinfeksi oleh penyakit menular seksualnya. Tapi secara umum penyakit menular seksual bisa menyebabkan komplikasi pada janin yang paling sering kematian pada janin, kemudian berat badan lahir rendah, kemudian infeksi kongenital, artinya bisa menyebabkan kecacatan bawaan pada janin. Slide. Pengobatan ini penting. Kenapa penting? Karena ya bayi, janin, atau anak itu kan merupakan harapan dari orang tua ya, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan. Pasti setiap orang tua menginginkan kehamilan yang baik dengan melahirkan bayi yang sehat dan baik juga. Jadi pengobatan ini penting. Yang paling penting adalah pengobatan tidak hanya diobati pada ibu hamilnya saja. Jangan lupa bahwa penyebab dari penyakit menular seksual adalah hubungan seksual. Artinya partner atau pasangan dari si ibu juga harus juga di screening atau diobati. Jadi harus kedua-dua pasangan tersebut yang diobati. Pengobatan itu seperti apa? Jadi tergantung dari penyebab penyakit menular seksualnya. Apabila disebabkan oleh bakteri, obatnya pasti antibiotik. Kalau virus, pasti antivirus. Jadi dicari dulu penyebab utama penyakit menular seksualnya, kemudian diobati sesuai dengan penyebabnya. Slide. Ini bagaimana cara mencegah IMS. Tidak berhubungan badan merupakan cara yang paling baik dalam mencegah IMS. Cuma pastikan tidak mungkin. Jadi yang paling utama adalah untuk pencegahan IMS pada ibu hamil, kembali lagi ke screening awal. Jadi sebaiknya sebelum merencanakan kehamilan, sebelum merencanakan pernikahan, bahkan sebaiknya pasangan yang akan menikah dilakukan screening. Sekarang sudah mulai standar dari KUA-nya juga sudah menyarankan, memberi konseling, memberikan persiapan premarital konseling. Jadi kalau alangkah baiknya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan screening sebelum menikah. Jadi baik itu penyakit menular seksualnya, penyakit bawaan, penyakit kelainan genetik bawaan, itu semua bisa di screening dari awal sehingga nanti dapatkan kehamilan yang baik. Kemudian kalau memang pasangan yang belum berencana untuk melakukan pernikahan bisa memakai alat kontrasepsi. Yang paling utama setia terhadap pasangan, tidak berganti-ganti pasangan. Merencanakan kehamilan dengan pemeriksaan ke laboratorium. Slide. Mungkin itu slide dari saya. Jadi kesimpulan, tidak usah takut atau malu. Mungkin sekarang di budaya timur, di negara kita memang penyakit menular seksual itu masih tabu, masih dianggap suatu hal yang tidak umum. Cuma memeriksakan lebih baik daripada
tidak tahu sama sekali dan tidak terobati. Jadi nggak ada masalah. Sekarang juga dari ibu hamil selalu dilakukan 3 screening penyakit yang diturunkan ke janin, yaitu HIV, hepatitis, dan sifilis. Itu udah screening dasar yang sudah dilakukan oleh organisasi obstetri dan ginekologi untuk mengurangi penularan penyakit pada ibu hamil. Biasanya sih dengan screening yang baik, kita juga bisa menyiapkan kehamilannya dengan baik, menghasilkan keturunan yang baik juga. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh didiskusikan di sini. Mudah-mudahan sedikit informasi yang saya berikan bisa membantu Healthizen untuk menambah pengetahuannya. Terima kasih, kembalikan ke Dr. Gloria. Terima kasih banyak Dokter Astra atas materinya. Dari Healthizen udah banyak banget nih pertanyaan ya. Mungkin kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama dari Dav Hastor dari Instagram. Pertanyaannya, Dok, apakah jika tanpa ejakulasi infeksi menular seksual juga bisa tetap terjadi? Mungkin dari Dokter Ina gimana, Dok? Oke, gini, jadi infeksi menular seksual itu tidak hanya menular melalui tadi ya cairan ejakulasi atau semen ya. Jadi saat melakukan hubungan seksual kan juga ada gesekan, ada trauma gitu ya. Jadi bisa juga menular tanpa ejakulasi sebenarnya gitu ya. Tapi tetap menggunakan kondom juga itu mengurangi resiko. Tapi tetap masih bisa ya. Karena kayak tadi misalnya ada luka-luka kecil tadi itu ya, itu juga kan karena skin to skin juga itu bisa menularkan gitu. Jadi masih ada resiko ya gitu. Apabila memang melakukan hubungan seksualnya beresiko. Jadi kalau hubungan seksualnya aman-aman saja, misalnya pasangannya cuma satu gitu ya, itu aman. Tapi kalau melakukan hubungan seksual yang beresiko tanpa ejakulasi pun masih bisa ya gitu ya. Misalnya hanya gesek-gesek gitu ya, mungkin ya tanpa ejakulasi gitu ya, atau mungkin di luar gitu ya dok ya. Nah itu masih ya, boleh ditambahkan mungkin dokter Astra? Mungkin agak sedikit vulgar, jadi nggak cuma dengan penetrasi iya, aja ya, betul. jadi Iya. lewat oral dan sebagainya tetap mempunyai risiko untuk penularan penyakit menular seksual ini. Karena herpes nggak cuma herpes genital ya dokter ya, Betul. ada herpes labial yang Betul. di mulut dan di mana-mana. Jadi kembali lagi ke kontak skin to skin, Iya. itu juga bisa menularkan. Tapi jangan terlalu parno, maksudnya skin to skin orang salaman Nggak gitu mau. kan, jadi nggak seperti itu. Jadi sesuatu kontak yang meningkatkan risiko adanya trauma, gesekan. Jadi virus itu kecil ukurannya. Jadi ada lecet sedikit, mungkin aja virus yang kebetulan ada bisa masuk ke kulit yang terkena lecet itu. Mungkin seperti itu. Ya, betul. Terima Jadi kasih. tergantung juga itu ya dok ya, cara hubungan seksualnya sih ya. Jadi oral, karena memang jadi sekarang herpes itu jadi kan virus HSV-nya ada 2 ya. Dulu biasanya yang di mulut namanya HSV 1 gitu, yang di kelamin yang 2. Sekarang pindah dok. Jadi sekarang yang 2 bisa ketemu di mulut ya, mungkin karena tadi ya perilaku seksual, oral seks segala macam. Jadi akhirnya udah 1 bisa di kelamin, ya udah ini ya, walaupun terapi tetap sama ya, cuman itu menggambarkan bahwa cara hubungan seksual juga berpengaruh pada penularan gitu. Berarti dari perilakunya itu Ya. yang membedakan tingkat resikonya ya dok. Tapi asal ada kontak yang konotasinya seksual itu Yes. beresiko berarti ya dok ya. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Putri Miranti dari Instagram. Dokter, apakah pemeriksaan penyakit itu harus dilakukan secara rutin? Mungkin kita mulai dari Dokter Astra dulu. Iya. Jadi pemeriksaan penyakit menular seksual itu rutin dilakukan, ya. Cuma misalkan dalam kehamilan yang pertama itu diperiksakan. Apabila sudah terscreening untuk kehamilan berikutnya, misalkan tidak ada faktor risikonya, ya tidak perlu dilakukan pemeriksaan lagi. Cukup dari kehamilan pertama. Kemudian selama kehamilan apakah akan diulang lagi pemeriksaannya, kembali lagi apakah ada faktor risikonya. Apabila tidak ada faktor risiko, pemeriksaan screening itu cukup 1 kali. Jadi kalau untuk pasangan yang tidak memiliki faktor risiko, premarital counseling 1 kali sudah, itu untuk kehamilan yang keberapanya udah cukup dalam 1 kali itu. Jadi didiagnosis lebih dini, diterapi lebih dini untuk kehamilan yang
selanjutnya pasti akan lebih baik, harapannya begitu. Dokter Gina mungkin? Ya, yang penting itu sih tadi resiko, Resiko. hubungan seksual yang beresiko gitu. Jadi sebenarnya orang juga nggak perlu khawatir kalau tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Ya, hubungan seksual yang beresiko yang pertama ya tadi ya dok ya, pasangannya lebih dari satu. Begitu pasangannya lebih dari satu, ya jadi beresiko. Jadi makanya kan kenapa bukan disarankan, memang harusnya pasangan seksual itu cuma satu ya, yang dilakukan ketika sudah menikah gitu kan. Karena tadi ketika kita melakukan hubungan seksual yang pasangannya lebih dari satu, itu membuat resiko penyakit-penyakit infeksi menular seksual ini sangat tinggi. Ya, jadi kalau memang ya sudah terlanjur mungkin ya, pasangan seksual saya lebih dari satu dok ya, itu lebih baik dilakukan pemeriksaan gitu. Ya, Jadi memang pemeriksaan itu balik lagi ke kondisi masing-masing orang beda-beda ya dok ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Gabriela K60 dari Instagram. Dok, untuk kasus ibu dengan gonore, apakah hanya mempengaruhi gangguan mata pada bayi? Apa ada gangguan lainnya juga? Dan bagaimanakah prognosis infeksi mata karena gonore pada bayi, dok? Dan apa bahaya terhadap janin bila ibu hamil dengan infeksi virus HPV yang ada kanker serviks, dok? Mungkin boleh dari dokter Gina dulu, dok? oke, kalau untuk gonore ya biasanya yang paling umum memang mata, karena proses penularannya itu melalui proses kelahiran. Jadi saat jalan lahir kalau untuk gonore, karena saat melakukan, jadi bakterinya sendiri kan akan menempel pada lapisan mukosa. Jadi ketika proses melahirkan, lapisan mukosa yang kontak biasanya pada mata bayi. Jadi memang paling umum adalah mata. Tapi tidak menutup kemungkinan bila misalnya masuk ke tempat lain, mungkin mukosa mulut dan lain-lain itu pun bisa terjadi. Tapi yang paling umum tuh di mata. Untuk gangguan bagaimana mempengaruhi gangguan mata bayi ya, biasanya infeksi sih, jadi terinfeksi, jadi ada matanya jadi merah ya, seperti infeksi mata seperti pada umumnya, ada ada cairan ya, pus dan lain-lain. Umumnya jika diterapi sejak dini sih baik prognosisnya ya, yang tidak baik ketika diabaikan, dibiarkan gitu ya. Jadi biasanya sih begitu, memang kan kalau kita melahirkan memang bayi juga harus langsung periksa ya, karena itu segera ketahuan, di terapi akan jauh lebih baik prognosisnya. Begitu. Kemudian bahaya terhadap janin bila ibu hamil dengan infeksi virus HPV. Ya, untuk virus HPV sendiri memang ini sudah ada beberapa laporan kasus sebenarnya ya, dan atau itu jadi penelitiannya berdasarkan laporan kasus, ternyata memang virus HPV ini sendiri walaupun tidak ada satu virus HPV, ini banyak. Kemudian virus HPV yang sudah terinfeksi pada seseorang, pada ibu gitu, walaupun tidak ada lesinya, bahkan tidak ada penyakitnya, ternyata bisa ditemukan pada tadi ya cairan amnion pada bayi pada kandungan gitu. Tapi kembali lagi dari laporan kasus ini juga tidak semua bayi yang ditemukan memiliki HPV positif menjadi penyakit pada bayi. Jadi mungkin kalau dibilang bahaya belum tentu mungkin ya dok ya. Nanti tadi ditambahkan oleh dokter Asra. Tapi kalau kita memang ada HPV, kita memang beresiko mentransferkan. Tapi kembali lagi ketika daya tahan tubuh mungkin bayinya baik segala macam, itu tidak akan jadi penyakit di bayinya. Tapi lebih baik sih yang kalau yang gini-gini ya lebih kontrol kehamilan segala macamnya harus lebih Diperiksakan ya. lebih ketat kali ya, lebih jangan ya, berarti harus kehamilannya harus ke dokter kandungan ya dok ya, jangan ke bidan atau ke bahkan paraji kalau gitu ya, karena ini perlu dikontrol mungkin. Jadi saya tambahkan mungkin dokter Astra. Ya, jadi kalau misalkan saya fokus ke apakah bahaya pada kehamilannya aja ya, kembali lagi pada keadaan trimester keberapa terinfeksinya, kemudian pada fase apa sih infeksinya itu terjadi. Cuma pada prinsipnya apabila kehamilan dipantau dengan baik gitu kan, terkontrol, semua itu merupakan faktor risiko. Jadi kembali lagi tidak pasti terjadi, cuma faktor risiko. Nah, faktor risikonya ini berapa persen kemungkinannya? Nah, itu yang bisa kita turunkan faktor risikonya itu ke seminimal mungkin. Dari begitu terdeteksi misalkan terinfeksi HPV, segera langsung divaksin HPV-nya supaya si virusnya bisa
tekan jumlah virusnya dalam tubuh. Kemudian selama kehamilan gaya hidup lebih sehat, kurangi faktor risiko, faktor seks yang berisiko, seperti itu, meminimalkan lagi kemungkinan terinfeksinya si janin dengan menjaga kehamilan. Pada saat kehamilan mudah-mudahan risiko dari penularan si janin terhadap HPV-nya itu bisa diminimalkan, mungkin seperti itu. Jadi bahaya mungkin tidak bahaya secara langsung, tapi memang ada risiko untuk tertular dari si janinnya itu. Mungkin begitu. Berarti manajemennya itu dari awal banget ya dok, dari Iya. gaya hidup, Mm-mm. kemudian untuk screening di awal, Mm-mm. dan kalau memang sudah terlanjur kena, lebih awal lebih baik ya dok Iya, tata laksananya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Susan melalui Zoom. Izin bertanya dokter, apa saja efek yang bisa terjadi selama pengobatan sifilis pada ibu hamil? Dan berapa lama pengobatannya? Dan untuk wanita yang mengalami sifilis dan sedang terapi, kapan waktu yang baik untuk promil dok? Mungkin dari dokter Astra dulu ya dok. Jadi kalau misalkan untuk efeknya selama pengobatan pada hemolitis, efek secara langsungnya sih enggak, karena kan setiap dosis obat yang diberikan pasti disesuaikan yang tidak menimbulkan efek teratogenik atau menimbulkan kelainan pada janin. Kemudian untuk promil, untuk promil itu sebaiknya memang diselesaikan dulu terapi sifilisnya sampai di screening ulang bahwa memang si sifilisnya udah negatif. Jadi jangan buru-buru untuk promil dulu sebelum pengobatan sifilisnya tuntas, seperti itu. Mungkin dari dokter Gina ada tambahan dok? Oke, jadi untuk pengobatan sifilis sendiri tergantung tadi ada fasenya ya. Jadi waktu pengobatannya tergantung fasenya apa, primer, sekunder, atau laten. Untuk obatnya memang terapi utamanya itu adalah antibiotik benzathine penicillin yang aman untuk ibu hamil ya dok ya. Jadi antibiotik itu sudah dinyatakan aman lah untuk diberikan pada ibu hamil. Memang ada pilihan terapi yang lain seperti doxycycline dan lain yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil, tapi kita pasti akan memberikan yang aman untuk ibu hamil jika memang dalam keadaan hamil. Pemberiannya sendiri untuk tipe yang primer itu, sekunder pemberiannya hanya sekali. Jadi disuntik sekali. Kalau misalnya masuk ke fase laten, yang biasanya umumnya orang di laten karena asimptomatik itu pemberiannya 3 kali suntik. Tapi setelah itu sudah, untuk mengecek apakah sudah yang kita cek itu adalah viral load dan antibody yang terbentuk. Jadi ada pemeriksaan di laboratorium yang nanti kita bisa lakukan untuk melihat apakah terapi sudah tercapai. Biasanya nanti dicek lagi 1 bulan setelah selesai pengobatan tadi ya, suntik yang sekali atau suntik yang ketiga gitu. Setelah itu kalau memang dinyatakan pengobatan sudah selesai, sudah bisa ya dok ya. Betul. Untuk hamil gitu ya. Yang penting tadi karena dari pemeriksaan lab itu menunjukkan bahwa seberapa kayak viral load lah. Jadi seberapa banyak virus jadi seberapa banyak bakteri ya, kalau ini ya bukan virus. Jadi seberapa banyak sih bakterinya, kemudian seberapa tinggi antibodinya, itu dapat menunjukkan tahapnya apakah sedang infeksi berat atau tidak gitu aja. Jadi kalau memang sudah baik beli obat itu sudah menunjukkan perbaikan, itu bisa promil gitu ya, program kehamilan gitu. Jadi sebenarnya mungkin jangan takut gitu ya dok ya. Jadi memang kalau ini sifilis, ini segala macam, ya baiknya memang dicegah, jangan sampai ketularan gitu kan. Dengan kita tadi dokter Asa sudah menjelaskan bagaimana mencegah terjadinya IMS dengan tidak berperilaku seksual yang beresiko. Tapi kalaupun sudah terlanjur tadi ya, atau kadang-kadang kita juga nggak tahu nih dok, saya safe gitu, saya nggak tahu yang lain gitu kan ya. Ya tidak ada salahnya dicek, jangan kayak malu, takut, aduh ini kayaknya penyakitnya kok kadang-kadang penyakitnya kayaknya kotor gitu ya. Karena kalau berbicara tentang kehamilan, kita berbicara tentang 2 orang ya, bukan cuma ibunya aja loh, tapi nanti si bayinya juga gitu. Jadi hilangkanlah pikiran itu, lebih baik kita cek saja. Begitu hasilnya baik ya aman, tapi kalau ternyata ada nggak apa-apa karena masih bisa diobati gitu. Sehingga ketika pengobatannya cepat, bayi juga resikonya berkurang lah gitu ya. Mudah-mudahan bahkan tidak tertular sama sekali. Begitu. Jadi jangan sampai stigma-stigma di masyarakat itu mencegah untuk penyakit itu
diperiksakan ya dok Iya, ya, karena betul. dengan diperiksakan sebenarnya untuk terapinya itu tidak semenakutkan Ya, itu betul. ya. Terapinya tidak susah juga ya dok ya. Iya. Pengobatannya juga tidak susah, tidak lama gitu ya, dan aman untuk Janinnya. Janinnya ya, baik Dok. ibu maupun janinnya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Umu Umar melalui Zoom. Izin tanya dok, apa saja langkah dasar yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual saat hamil maupun tidak hamil? Mungkin dari dokter Gina dulu dok, boleh? Oke ya, tadi sih ya langkah dasarnya adalah tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko ya. Kita tetap setia. Jadi pasangan seksualnya cuma satu, kalau bisa harus bisa ya, kalau bisa lah ya. Karena tadi jumlahnya bertambah pasangan seksualnya ya resikonya meningkat gitu aja ya. Jadi kadang-kadang tuh gini, beberapa pasien saya tuh ada yang kayak, dok saya tidak berganti-ganti pasangan ya, tidak berganti-ganti pasangan, jadi saya selalu melakukan hubungan seksual dengan pasangan saya yang menikah gitu misalnya. Tapi misalnya ternyata ini pernikahan ketiga gitu ya, ibunya pernikahan ketiga, terus bapaknya pernikahannya yang keempat bahkan gitu misalnya gitu. Nah itu sebenarnya yang dihitung adalah jumlah pasangan seksual, itu resikonya tetap meningkat gitu ya. Ya bagusnya sih cuman satu ya, satu selamanya setia gitu kan ya, bagusnya. Iya, Tapi Dok. kalau memang pun tidak bisa ya tadi screening sih, lakukan screening ya, lakukan, jangan tunggu ada gejala, karena penyakit-penyakit infeksi menular seksual ini umumnya banyaknya tidak bergejala gitu ya. Jadi kalaupun memang ada timbul gejala ya segera diperiksakan gitu. Ya itu kali ya untuk melindungi diri, apalagi kalau untuk hamil ya tadi, perencanaan kehamilan yang baik gitu kali ya dok ya. Jadi hamilnya jangan asal hamil nggak direncanain gitu ya, tadi periksa dulu segala macam gitu. Periksanya juga ada di puskesmas gitu ada kali ya dok ya. Screening yang 3 penyakit itu sudah jadi program puskesmas, HIV, hepatitis, sama sifilis. Jadi udah gratis misalkan memang di puskesmas. Itu pemeriksaannya sih diambil darah ya. Jadi kalau memang langkah dasar pasti tadi hindari perilaku seks berisiko, kemudian yang untuk melindungi mungkin setia sama pasangannya. Iya, betul. Udah nggak ada lagi yang lain sih itu Itu aja. tuh ya dibilangin setia tuh ini loh, bukan cuman itu ya dok ya, ternyata penyakitnya kalau kita baca ya ampun semengerikan itu gitu ya. Jadi ya tetap setia. Memang yang paling utama itu ya dok ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anissa Zihan melalui Zoom. Dok izin bertanya, apakah penyakit menular seksual bisa timbul dengan sendirinya jika pasangan yang berhubungan seksual beresiko seperti anal, oral, dan tanpa pengaman, tetapi keduanya tidak mengidap penyakit menular seksual? Ataukah penularan hanya terjadi jika melakukan kontak dengan yang sudah mengidap penyakit itu, dok? Boleh dari dokter Gina dulu, dok? Kalau ini ya jadi kita ini bisa tertular kalau memang ya ada kontak dengan yang sudah ada sebenarnya ya, jadi harus sudah ada. Masalahnya adalah yang sudah ada itu, yang sudah terinfeksi tidak semuanya bergejala. Jadi nggak bisa cuma dari dokter kayaknya pasangan saya nggak pernah sakit infeksi menular seksual, nggak pernah ada keluhan apa segala macam, itu tidak menjamin sebenarnya, karena ada orang-orang yang tanpa gejala ya. Beda kalau misalnya dokter pasangan saya belum pernah melakukan hubungan seksual misalnya, itu ya pasti lebih resikonya lebih rendah ya, aman lah misalnya, karena kan belum kalau saya bilang tuh istilahnya segelnya belum dibuka gitu ya, jadi gimana mau masuknya gitu kan. Nah tapi kalau memang sudah pernah gitu ya, itu tetap ada kemungkinan sudah bisa tertular gitu loh, walaupun tanpa gejala, karena ada orang-orang yang asimptomatik tadi gitu. Nah ini tetap beresiko untuk menularkan. Kalau tadi cara penularannya walaupun bukan kelamin dengan kelamin, anal, oral segala macam, semua resikonya sama gitu. Yang problemnya adalah kan kadang-kadang kita nggak tahu juga ya pasangan kita udah pernah atau belum gitu kan ya. Kalau perempuan katanya beda gitu, kalau laki-laki nggak ada bedanya kali ya dok ya gitu kan, jadi vulgar. Tapi memang dari situ ya. Jadi yang beresiko itu adalah yang segelnya udah dibuka lah, kalau prinsip saya begitu. Jadi ketika sudah pernah, misalnya mungkin belum pernah melakukan hubungan seksual tapi mungkin oral gitu ya dok ya, itu tetap beresiko gitu loh. Bisa aja karena gonore gitu misalnya di laring itu bisa oral nih, sama misalnya jajan gitu kali ya. Belum pernah dok, belum pernah nikah, belum pernah melakukan hubungan seksual, jajan juga cuma mulut aja gitu misalnya, oral aja, tetap beresiko gitu ya. Jadi
ya udahlah ya, jangan dibuka segelnya sebelum kawin gitu kali ya, yang paling aman tuh jangan dibuka Paling aman. segelnya gitu ya. Gitu mungkin dok rasa ada Iya, tambahannya. ya paling hanya menegaskan sih dokter. Jadi penyakit menular seksual ini penyebabnya kan tadi bakteri, virus, parasit. Begitu ada bakteri, virus, parasit pada salah satu pasangan mau hubungan seksualnya seperti apa, ya pasti meningkatkan risiko penularan. Tapi kalau misalkan dari pasangan itu tidak ada si penyebabnya di tubuh masing-masing pasangan, otomatis faktor risikonya nggak ada seperti itu. Gitu. Oke dok, jadi kalau pasti nggak ada PMS sih aman ya dok, Iya. tapi cara memastikannya itu Nah, yang sulit ya dok ya. harus dipastikannya itu bahwa tidak membawa si penyebabnya tadi, Barang-barang ya. bakteri, virus, dan parasitnya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada Priyanka Putri dari Instagram. Dok, saya mau tanya kalau ada keputihan tidak disertai perubahan warna, gatal dan nyeri, tapi keputihan lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Apakah normal atau itu ada penyakit ya dok? Mungkin boleh dari dokter Astra dulu. Iya. Jadi keputihan pada wanita itu sih gampang-gampang susah ya. Kadang dibilang normal, nggak bisa dibilang normal-normal juga. Jadi memang suatu hal yang harus diperhatikan karena keputihan atau discharge atau fluxus atau cairan yang dikeluarkan dari vagina itu kalau untuk wanita sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang paling gampang mempengaruhi secara normal itu hormonal. Jadi dari hormonal wanita sendiri itu udah mempengaruhi cairan yang keluar dari vagina. Contohnya pada saat mau menstruasi pasti kan akan ada keluar cairan dari vagina yang mungkin agak lebih banyak dari biasanya. Atau faktor stres, baik stres fisik atau stres pikiran juga mempengaruhi dari cairan yang dikeluarkan vagina. Ada juga dari faktor makanan. Makanan juga makanan minuman itu juga sedikit banyak mempengaruhi. Misalnya ada pasien yang datang cairannya agak sedikit berbau, setelah diperiksa dilihat nggak ada kelainan apa-apa, di screening pun nggak ada bakteri atau virus yang gimana-gimana. Jadi ternyata dari pola makannya yang mempengaruhi atau kebiasaan menggunakan cairan cuci kewanitaan. Nah itu juga mempengaruhi si cairan yang dikeluarkan vaginanya. Jadi memang kalau misalkan ragu-ragu, wanita pasti punya ini, punya feeling atau ngeh lah kalau misalkan cairan dari vagina itu udah mulai nggak normal. Kalau memang udah ngerasa nggak normal, sebaiknya memang untuk memastikannya nggak bisa hanya cuma dari menggambarkan bentuk dan cairan vagina, harus dilakukan pemeriksaan secara langsung, baik itu melihat cairan vaginanya, melihat dari jalan lahirnya, atau sampai melakukan pemeriksaan melalui lab laboratorium untuk diperiksa cairannya itu, memeriksa apakah ada bakteri, virus, atau jamur pada cairan vaginanya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dokter Gina mungkin ada tambahan? Betul sih dok, sesuai sama dengan rasa. Jadi memang pada perempuan tuh yang susah adalah kita memang ada kasus fisiologisnya ya dok ya. Memang pasti mengeluarkan cairan gitu ya, kita tuh nggak pasti kering saja gitu. Jadi kayak tadi mau mens ya, terus stres segala macam yang berkaitan sama hormon, ada lah waktunya kita mengeluarkan cairan. Nah kalau memang sudah tadi ya perempuan ada feelingnya, tahu gitu kalau mau mens kan rasanya gini gitu ya, nanti ternyata lebih banyak atau bahkan sudah mulai mengganggu karena celananya basah terus segala macam, ada alangkah baiknya sih dilakukan pemeriksaan saja. Karena tadi kita nggak bisa cuma lihat dari oh banyak aja gitu ya, tapi harus dilihat nanti kalau dilakukan pemeriksaan biasanya kita lihat bisa kelihatan kalau belum cek lab gitu ya, dilihat aja bisa kelihatan konsistensinya seperti apa misalnya kental, cair, ya itu bisa mengarahkan lah ke arah apa sih, apakah ini hanya fisiologi saja atau normal atau sudah ada keterlibatan tadi ya bakteri, jamur dan lain-lain tadi. Jadi memang sebaiknya sih kalau memang merasa sudah tidak seperti biasa, sudah tidak nyaman, dilakukan pemeriksaan. Nah, cuman biasanya perempuan nih dok, sama keputihan teh udah biasa. Jadi kayak kayaknya biasa aja gitu, itu ya nggak boleh. Jadi paling itu adalah tadi kalau memang keputihannya ini mau mens atau saya kurang tidur, kurang istirahat, oke lah. Tapi kalau sepanjang waktu itu basah terus, ya lebih baik sih diperiksakan. Perempuan tuh kadang-kadang udah nyaman dok, jadi kayak kadang-kadang kalau perempuan kayaknya basah dikit biasa gitu kan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya harus diperhatikan kalau keputihan. Dan kadang-kadang sih begitu sudah ada keterlibatan
Tadi ya bakteri, jamur segala macam ini suka udah berubah ya dok ya, jadi sudah kuning ya, itu kan kelihatan sebenarnya, belum kadang-kadang berbau, baunya kok jadi aneh gitu. Bahkan si perempuannya sebenarnya udah tahu, cuman tadi kadang-kadang perempuan sudah merasa biasa, belum lagi malu dok kalau Iya. datang ke dokternya, apalagi dokter laki-laki tuh biasanya suka nggak mau dibuka, pengennya ngomong aja nggak bisa ya, gitu. Jadi tetap harus diperiksa. Oh, ini mungkin yang menambahkan satu lagi selain tadi dok malu, merasa biasa, yang kedua ngobatin sendiri dok. Ah iya betul Nah, dok, yang browsing. terakhir itu ngobatin sendiri, kemudian coba-coba dari teman, dari internet. Nah itu agak harus hati-hati karena biasanya obat-obat yang digunakan yang beredar di internet itu merupakan suatu antibiotik ya dokter ya. Metronidazole Karena ya dok seringnya. metronidazole karena penyebab utamanya yang paling sering memang bakteri. Otomatis diberikan antibiotik, cuma pemberian antibiotik itu ada waktu dan ada pilihannya, tidak sembarang diberikan. Nah, kalau sembarang diberikan efeknya adalah si kumannya itu justru jadi kebal, jadi nggak mempan lagi nanti untuk diberikan obat yang sudah pernah diberikan. Otomatis kalau kambuh atau berulang lagi penyakitnya agak susah nyari obatnya lagi ya dok ya. Pemberiannya biasanya kadang-kadang tuh harinya kurang, dosisnya kurang gitu, nggak tepat, jadinya si kumannya jadi malah makin kuat, penyakitnya nggak sembuh, susah diobatin. Mungkin itu yang harus diperhatikan juga untuk terhadap keputihan ini. Daripada lebih baik dikonsultasikan ya dok ya. Jangan minum obat sendiri, jangan main dokter-dokteran lah ya gitu ya. Tadi nanti lebih susah diobatinnya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari William Gilbert dari Instagram. Selamat pagi dokter, mau tanya waktu yang tepat untuk pemeriksaan infeksi menular seksual jika sudah hamil kapan dok? Dari dokter Astra, boleh dok? Segera setelah tahu hamil diperiksakan. Jadi deteksi lebih dini untuk terapi lebih dini, harapannya hasilnya juga akan lebih baik. Gitu. Lebih cepat lebih baik cepat, ya lebih dok baik. ya. Oke, untuk selanjutnya ada dari Ika melalui Zoom. Izin tanya dok, ini jika ada pasien datang dengan hamil dan penyakit menular seksual, jika datang dengan masih fase laten, lebih baik lahir per vaginam atau dipersiapkan untuk sesar dok? Dari dokter Astra boleh dok? Jadi pilihan persalinan pada pasien dengan penyakit menular seksual. Sebenarnya kalau untuk proses persalinan yang indikasi mutlak harus sesar itu cuma ada satu sebenarnya, indikasi mutlak ya. Plasenta menutupi jalan lahir, otomatis itu pasti sesar. Selain itu indikasinya relatif, jadi dengan pertimbangan-pertimbangan, termasuk dengan penyakit menular seksual ini. Jadi penyakit menular seksual bukan indikasi mutlak dilakukan SC. Kembali lagi tadi fase apa dia terinfeksi, kemudian viral load atau si virus atau bakteri di dalam tubuhnya itu dalam keadaan bagaimana. Kalau misalkan udah diobati, kemudian sudah dipastikan si virus atau bakteri sudah nggak ada di badan, otomatis untuk persalinan normal masih mungkin dilakukan. Cuma kalau misalkan pada kasus yang dipertanyakan ini kan kita nggak ada info fase viral load, bakteri load dan lain-lainnya, kita nggak tahu ya, otomatis kembali ke ininya, tujuan kita untuk mengobati penyakit menular seksual ini apa? Ya, tujuan utamanya adalah mencegah transmisi penularan antara ibu dan janin. Jadi kalau misalkan untuk mengurangi faktor risiko penularannya, otomatis pasti seksosesarea akan lebih menurunkan risiko dibanding proses persalinan normal. Kenapa? Karena pada proses persalinan normal, waktu proses persalinannya otomatis lebih panjang. Rata-rata sekitar 7-14 jam proses persalinannya. Dengan 7-14 jam itu risiko kontak cairan tubuh, baik itu darah, baik itu cairan dari mukosa, cairan yang lain-lain dari ibunya ke janin terpapar 7-14 jam. Sedangkan seksosesarea rata-rata setengah sampai 1 jam. Jadi otomatis waktu paparan lebih singkat, harapannya penularan, faktor risiko penularan juga lebih minimal. Mungkin seperti itu. Kenapa sih disarankan untuk SC gitu kan, lebih banyak SC-nya, kenapa nggak bisa normal? Alasannya seperti itu, hanya menurunkan waktu kontak penularan dari ibu dan janin. Harapannya faktor risiko penularan juga menurun begitu. Mungkin ada tambahan dari dokter Gina dok?
Iya tadi sebenarnya sih, apa ya tadi ya kalau untuk keputusan sesar ya Dok ya Mhm, pasti dokter kandungan ini juga sudah apa ya memikirkan ya Dok ya mhm, jadi sudah dengan berbagai pertimbangan. Memang, kalau itu ya Dok ya kalau misalnya biasanya kalau, ketika munculnya di akhir-akhir, mhm, mau melahirkan ya Dok ya trimester ketiga biasanya memang lebih beresiko tadi karena, apa namanya ketika muncul di semester ketiga berarti kan misalnya virus gitu, virulentnya lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, sementara fase kelahirannya sudah dekat, ya biasanya sih itu aja sih yang jadi pertimbangan gitu ya dok. Kemudian adanya lesi ya dok ya, mhm. misalnya mau lahiran ternyata lesi herpesnya banyak dan kita misalnya itu sudah mendekati persalinan, kita pengobatan butuh waktu misalnya untuk sampai akhirnya dia membaik ya biasanya itu jadi faktor pertimbangan. Tapi ya tadi lagi sekali lagi sih pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan dari dokter kandungannya bahwa memang tujuannya adalah mencegah transmisi gitu supaya janin beresikonya lebih rendah lah terpapar. Karena tadi sudah saya paparkan ketika kena ke bayi ya dia akan jadi penyakit juga di bayinya dan beberapa bisa berat ya gitu karena kan bayi mungkin daya tahan tubuh segala macamnya lebih rendah daripada kita di kitanya mungkin hanya ya sakit-sakit lecet-lecet sariawan gitu aja gitu tapi ya di bayi kan akan berbeda begitu aja sih mungkin tambahan dari saya dok ya jadi sudah percayakan saja sama dokter kandungannya gitu ya dok ya. Oh, Wah, dikonsultasikan boleh tapi ya dikomunikasikan dokter, dikomunikasikan ya ya dikomunikasikan. ya Mhm. harus Oh, ditanyakan ya dok ya Disampaikan sejujur-jujurnya dan ya sejelas-jelasnya. gitu siap. Terima kasih, Dok. Jadi memang kalau konsul tuh jangan ada yang ya ditutup-tutupi lah ngobrol ya, Dok. aja ajak Ngobrol aja. ngobrol dokter Harus terbuka harus ya. terbuka. Untuk selanjutnya ada dari Heni Sadiah dari Zoom. Izin bertanya, Dok, bagaimana patofisiologi IMS bisa menyebabkan retardasi mental? Mungkin boleh dari Dokter Gina dulu. Ini saya nanti lengkapnya saya baca lagi ya, tapi memang tadi ada bahwa ternyata salah satunya contohnya adalah virus tadi ya herpes itu bisa jadi encephalitis kan gitu loh ya. Jadi memang ada kasus yang ada resiko bahwa si ya bisa virus segala macam ini mengenai susunan syaraf kan ya mungkin itu yang mungkin bisa menjelaskan kenapa akhirnya bisa jadi ada perubahan pada tadi ya penyakit retardasi mental. Tapi saya belum baca belum lihat secara ini jadi saya tidak bisa apa ya menjelaskan lebih lengkap. Nanti mungkin akan saya baca lebih lanjut. Paling yang saya tadi sampaikan bahwa virusnya, bakteri itu bisa kemana aja kalau di janin. Jadi tetap penyakit-penyakit yang lain pun bisa beresiko jika kenanya kesusunan syaraf ya penyakit yang diakibatkan oleh syaraf juga bisa terjadi. Itu aja sih. Mungkin ini akan jadi PR saya. Nanti saya baca lebih lengkap lagi ya mengenai hubungan antara IMS ini dengan retardasi mental. Terima kasih pertanyaannya ya. Mungkin ada tambahan dari Dokter Rastra. Iya, kalau untuk patofisiologi sih panjang ya mungkin kalau dijelaskan Jadi secara kuliah ya, detail Dok. jadi kuliah. Cuma pada prinsipnya kembali lagi ke kapan terinfeksinya, ya kan. Kemudian si virus itu memang bisa menginfeksi semua bagian gitu. Jadi tergantung terkenanya gimana. Cuma ya kembali lagi harapannya mengharapkan generasi yang baik ya, bayi yang sehat, yang kuat. Jadi screening awal itu yang paling utama. Sama pencegahan ya faktor risiko tadi Kak. Baik, Dok. Nah, kita ambil satu pertanyaan terakhir ya dari X Katra melalui YouTube. Izin mau tanya, Dok, biasanya berapa lama sih penyembuhan PMS ini? Apakah bisa sampai tahunan atau bisa cepat disembuhkannya? Mungkin kita boleh mulai dari Dokter Rastra ya. Tergantung PMS-nya apa, kembali lagi ke penyebabnya, terus dia fasenya, ya kan. Ada yang bisa cepat, ada yang butuh waktu yang lebih lama. Prinsipnya adalah menemukan penyebab utamanya apa, mengobati dengan tepat sampai tuntas, jangan lupa. Jadi kadang-kadang penyakit menular seksual itu di pengobatan dalam minggu pertama bahkan kurang 2-3 hari itu gejalanya udah hampir nggak ada. Nah cuma kembali lagi ke penyebabnya, si kuman, si virus, si parasitnya itu masih ada dalam keadaan tidur, belum benar-benar dituntaskan, dihabisin gitu ya. Jadi memang pengobatan itu harus sampai tuntas, jangan cuma memperhatikan dari gejalanya aja. Karena gejala tuh pasti cepat hilangnya, yang lama adalah menuntaskan penyebabnya, mungkin itu.
Dr. Gina mungkin bisa lebih jelas lagi. Iya, ya kalau pengobatannya sih tadi tergantung jenisnya, tergantung jenis penyakit infeksi menular seksualnya. Tuh kata Dokter Astra bahwa sebenarnya pengobatannya itu nggak ada yang terlalu lama ya, nggak kayak pengobatan misalnya TB yang enggak gitu ya. Biasanya pengobatan juga short term yang itu aja, kayak misalnya sifilis aja pengobatan hanya dilakukan sekali saat itu. Kita cuman memang penurunannya lebih lama, tapi pengobatan hanya sekali. Kemudian kayak herpes gitu biasanya 7 sampai 14 hari gitu ya. Kemudian kayak kutil kelamin, kalau kutil kelamin dibuang selesai gitu. Cuman memang tadi apalagi yang menggunakan antibiotik, antiviral segala macam itu jangan main dokter-dokteran sendiri, karena tadi sebenarnya yang membuat kenapa pasien rata-rata suka minum obat sendiri, Dok, ya karena ternyata mereka juga tahu nanti juga hilang. Ya apalagi pengalaman teman, nih saya udah pernah nih begini minum obat sendiri hilang gitu kan. Herpes juga sering. Udah tahu itu herpes. Minum asiklovir itu beli sendiri dan segala macam. Betul sih, sembuh ya, Dok. Tapi kan kalau penggunaannya tidak tepat tadi waktunya, dosisnya segala macam, akhirnya hanya PHP, memberi harapan palsu. Jadi yang hilang gejala klinisnya aja, tapi virusnya tidak sampai kita tekan sampai tuntas tadi. Akhirnya nanti lebih mudah untuk kambuhan lagi. Ketika sudah kambuh nanti akhirnya lebih susah diobatin, karena kalau misalnya antibiotik akhirnya jadi lebih pinter, kumannya resisten gitu-gitulah ya. Jadi memang kalau ada IMS apapun itu ya konsultasi dulu ya, nanti biar dokternya yang menentukan obat dan terapinya gitu ya. Kalau ditanya lama nggak sih, Dok? Ya seharusnya sih tidak sampai bertahun-tahun seperti pengobatan TB yang kita tahu ya, ini tuh lebih singkat ya, jadi segera berobat aja deh gitu. Ya begitu. Terima kasih, Dok. Nah, mungkin sampai situ dulu aja ya pertanyaan kita pada hari ini. Jadi kita hari ini udah dapat sharing dari Dokter Rastra dan Dokter Gina. Ternyata PMS atau penyakit menular seksual di ibu hamil tuh macem-macem banget, dan efeknya itu nggak cuma ke ibunya, tapi ke janinnya justru yang lebih menyeramkan. Nah, untuk pencegahannya itu ada banyak caranya, tapi jika sampai sudah tertular pun dengan lebih cepat penanganannya itu lebih baik, baik untuk ibu maupun untuk janin. Dengan harapan akhirnya bisa sembuh dan janinnya juga lahir dalam kondisi yang baik. Gitu. Nah, terima kasih kepada Dokter Astra dan Dokter Gina atas waktunya, sudah sharing ya, Dok. Ya, mungkin kita lanjut ke selanjutnya setelah sesi ini yang juga ditunggu-tunggu nih, ada pemenang giveaway. Nah, untuk 3 pemenang giveaway kita hari ini, yang pertama ada Susan, yang kedua Gabriela AK60, dan yang ketiga Ika. Untuk para pemenang diharapkan untuk menghubungi kami melalui DM Instagram ya di RSUD Ciawi official. Terima kasih banyak kepada seluruh Healthizen, kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk ikuti terus PDKT di sesi-sesi selanjutnya yang gak kalah menarik. Nah, jangan lupa juga untuk follow, like, subscribe, share sosmed dari RSUD Ciawi di Instagram, RSUD Ciawi _official, Facebook RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi.official, dan di YouTube RSUD Ciawi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.